Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Enggreni. Saya dari SI6SP dengan NIM 19141032P. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi dari mata kuliah manajemen administrasi, yaitu materi ke-12 tentang jenis-jenis laporan. Adapun jenis-jenis laporan yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan waktu penyampaian, lalu berdasarkan cara penyampaian, berdasarkan bentuk, berdasarkan sifat penyajian, berdasarkan maksud. Nah, berikut penjelasannya, yaitu yang pertama berdasarkan waktu penyampaian itu terdapat bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama laporan rutin. Laporan ini sering pula disebut dengan laporan berkala atau laporan periodik. Lalu ada laporan insidental atau laporan merupakan laporan yang dibuat disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal secara tetap. Lalu ada berdasarkan cara penyampaiannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama laporan lisan. Laporan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus. Laporan tertulis, laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, biasanya diketik di komputer. Lalu ada laporan visual. Laporan visual ini merupakan laporan yang disajikan dalam bentuk gambar, entah itu lukisan, foto, film atau slide. Nah, lalu di sini ada berdasarkan bentuk. Nah, laporan yang dalam berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama laporan berbentuk surat. Laporan ini dibuat dalam bentuk surat dengan isi yang terbatas, biasanya hanya poin-poin yang terpenting saja. Laporan berbentuk formulir. Laporan ini disajikan dengan bentuk dan format yang tetap. Nah, lalu ada laporan berbentuk karangan atau naskah. Laporan ini dibuat dalam bentuk karangan karena informasi yang disampaikan cukup banyak. Lalu ada berdasarkan sifat penyajian, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama laporan informal. Laporan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk email, memo, atau surat yang dibuat dengan bentuk tidak mengikuti aturan pembuatan laporan pada umumnya. Lalu ada laporan formal. Laporan ini bersifat analitis yang dibuat dengan mengikuti aturan resmi dalam pembuatan laporan dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi. Lalu ada laporan berdasarkan maksud, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah laporan informatif. Laporan ini biasanya dibuat untuk menginformasi tentang suatu hal. Lalu ada laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi ini laporan yang selain menyampaikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor berupa penilaian atau tindak lanjut dari penilaian terhadap suatu hal atas dasar pengamatan sekilas. Lalu ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini memberikan informasi kepada atasan mengenai pelaksanaan program kerja tertentu. Nah, laporan analitis ini merupakan laporan memberikan informasi kepada pemimpin, juga dimaksudkan memberikan sumbangan pemikiran sehubungan dengan informasi yang dilaporkan berdasarkan analisis yang mendalam. Lalu ada laporan perkembangan. Laporan perkembangan ini merupakan laporan yang dibuat untuk menginformasikan perkembangan atau kemajuan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Ada laporan studi kelayakan. Laporan ini dibuat atas dasar adanya permasalahan khusus terhadap suatu program yang dijalankan dan diupayakan pemecahannya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi jenis-jenis laporan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.